Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap rencana Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari bersama-sama bersatu hati, naikkan suaramu. Terima kasih Tuhan. Sungguh hidup kami seperti bejana Tuhan, yang siap Engkau bentuk. Seperti bejana yang siap Engkau bentuk sesuai dengan kehendak dan rencanamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kuasa darah-Mu melayakkan kami semuanya untuk beroleh jalan masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Disempurnakan selalu, setiap hari, setiap waktu. Boleh bersama-sama terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, apapun yang menjadi peran kami ya Tuhan, kami mau seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan duka
Bapa, kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
disempurnakan selalu. Disempurnakan selalu. Haleluya. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan, semua karena Engkau, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan semua karena rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Dan ku ada sebagaimana ku ada, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan ku ada sebagaimana ku ada, semua karena kasih-Mu Tuhan. Sampai saat ini ku ada karena kasih-Mu. Ku ada atas rencana-Mu. Ku ada karena kuasa-Mu. Dan ku ada karena kasih karunia-Mu yang besar di dalam hidupku. Dan ku ada karena kasih-Mu Tuhan, semua terjadi atas rencana-Mu. Tuhan, oh, 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 rencana-Mu Tuhan yang besar terjadi. Oh, bagi Kau saja Tuhan, hanya bagi Dia. Oh, hanya bagi Kau Tuhan, Allah semesta. Tuhan Yesus,
Kami sungguh mengucap syukur sehingga sampai di dalam detik ini Tuhan Yesus masih bekerja bersama-sama dengan kami untuk menuntaskan dan mengerjakan rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang menjadi profesi, pekerjaan, fungsi, dan tanggung jawab kami, biarlah kami boleh berkata, Tuhan, bagi Dialah segala kemuliaan dan hormat, karena hanya bagi Engkau-lah Tuhan, segala kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kiarana Maskara, kami mengucap syukur Bapa Surga. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh hanya bagi Engkau saja segala pujian dan hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Setiap apapun yang kami kerjakan, setiap apapun yang Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami berkarya, untuk kami boleh memberkati banyak orang, untuk kami boleh bekerja bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, supaya hanya bagi Engkau saja segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surga. Kami mengucap syukur Bapa Surga. Kami menyiapkan diri kami untuk menjadi tanah yang baik, sehingga firman-Mu boleh taburkan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur Bapa Surga untuk segala kejadian yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Engkau sedang merendah, Engkau sedang mengerjakan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa Surga. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan terutama kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Saat ini saya berharap Bapak Ibu sehat-sehat semua dalam mengikuti ibadah online ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya boleh sharing kembali. Ini sharing saya yang kedua di ibadah online Gereja Sungai Kehidupan. Terima kasih juga kepada tim Power yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Minggu ini, pagi ini saya akan mengambil satu tema, yaitu Wisdom is Power. Ini adalah jawaban dari beberapa pergumulan, dari pertanyaan saya, juga pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran saya. Beberapa waktu yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang ada dalam pikiran saya. Selama ini saya itu menginvestasikan, atau saya itu menaruh investasi saya itu pada pendidikan dari anak-anak saya. Saya berusaha untuk memberikan, saya berharap mereka dapat beroleh pendidikan yang cukup baik gitu, dan mereka dapat pendidikan yang cukup baik sesuai dengan kemampuan saya, seperti itu. Nah, ketika anak saya yang pertama sudah mulai SMA, maka saya mulai ada beberapa pikiran dalam pemikiran saya gitu. Dan ini memang sangat subjektif, ini sangat-sangat saya sendiri gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini, apakah saya itu tidak salah? Apakah saya itu sudah mempersiapkan tabungan saya di hari tua saya, sehingga nanti saya itu tidak merepotkan anak saya?
Setiap orang tua pasti dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Demikian juga saya dan istri saya pasti juga tidak ingin merepotkan anak-anak saya di hari tua kami. Pertanyaan berikutnya adalah bahwa saya punya impian bahwa anak saya bisa kuliah di tempat yang cukup bagus sesuai dengan impian saya gitu ya. Dan terus terang itu kan biayanya tidak murah gitu loh. Makanya saya juga berusaha untuk menabung ke sana. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apakah tidak lebih baik anak saya itu kuliah di tempat-tempat yang biasa aja gitu ya, tetapi saya menabung untuk memberikan dia modal untuk pekerjaannya dia nantinya setelah dia lulus kuliah gitu ya. Nah, itu berkecamuk terus dalam pikiran saya. Saya khawatir apakah saya itu tidak keliru gitu. Kalau selama ini saya itu menghabiskan energi saya, uang saya untuk mempersiapkan anak saya memperoleh pendidikan yang baik gitu ya. Ketika saya belajar, oh ya ada satu lagi juga, saya itu sering diprotes juga keluarga saya gitu ya. Tapi kenapa Papi itu tak pernah ngajak keluarganya itu jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Saya selalu berpendapat ketika saya berbicara dengan keluarga saya selalu berbicara bahwa I have a dream for you. Nah, saya menabung duitnya supaya untuk kamu bisa kuliah di tempat yang cukup bagus, kamu bisa memperoleh pendidikan yang cukup bagus, kamu bisa skillful gitu, kamu bisa punya kemampuan yang di atas rata-rata gitu. Itu selalu jawaban saya. Saya lebih baik berinvestasi. Saya ngomong sama mereka bahwa mungkin kamu mau ke Singapura, ke Malaysia, atau ke Thailand, atau kemanapun lah, itu tidak akan pernah berubah tempat itu. Tempat itu akan tetap sama. Dan mungkin kalau kamu nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kamu ke sana, I bet tempat itu akan jadi lebih baik dari sekarang. Jadi no matter kamu mau berangkat sekarang atau nanti, percayalah sama Papi bahwa kamu pasti bisa ke sana. Kalau saat ini Papi lagi konsentrasi di pendidikan kalian. Nah, itu berkecamuk terus. Saya khawatir kalau saya itu salah gitu loh. Saya salah dalam melangkah gitu ya. Nah, apalagi ketika saya juga semakin tua, saya itu semakin usia saya seperti ini, saya menyadari bahwa orang yang berkemampuan adalah orang yang mempunyai uang. Uang identik dengan kemampuan. Makanya itu kan orang yang kaya, orang yang punya duit itu selalu disebutkan dengan orang yang mampu. Nah, oleh karena itu saya itu bimbang apakah saya akan mati-matian untuk memperjuangkan pendidikan anak saya, atau saya hanya pendidikannya itu biasa-biasa aja, tetapi uangnya itu saya persiapkan buat mereka nantinya setelah kuliah atau ketika mereka terjun dalam dunia pekerjaan gitu. Artinya bahwa dunia ini kan money is power gitu. Saya meyakini memang uang sedikit banyak berkuasa, dan dia memang untuk berkuasa kita perlu uang dan seperti itu. Nah, dalam perjalanannya pergumulan saya mencari jawabannya gitu ya, saya menemukan
beberapa ayat dan yang akan saya khotbahkan, yang akan saya sharingkan hari ini, yaitu mengenai wisdom is power. Apa sih wisdom itu? Pagi ini saya akan menjelaskan apa itu wisdom dan bagaimana wisdom itu, apa yang kita dapetin dari wisdom. Wisdom itu kan membawa kita kemana sih gitu. Itu akan sangat menarik sekali dan membuat saya itu menemukan jawabannya gitu. Menemukan jawabannya bahwa apa yang saya lakukan itu tidak menyimpang dari firman Tuhan gitu. Oke, saya akan bagian bahwa wisdom is power. Kita akan baca dulu di Yeremia 10 ayat 12, di Amsal 24 ayat 3 dan 4, dan di Amsal 8 22 ayat 30. Kita akan baca dulu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yeremia 10 ayat 12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Sudah ketemu Ibu? Kita baca sama-sama. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamarnya diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Terus kemudian kita akan lanjut lagi ke Amsal 8 ayat 22 sampai 30, agak panjang ini. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti saya ya. Kita mulai. Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama, dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Nah, kita kembali kita berhenti dulu di situ, Bapak Ibu. Di sini di ayat di Yeremia, di Amsal dikatakan bahwa wisdom adalah ciptaan Tuhan yang pertama-tama. Dia ada sebelum bumi ini ada. Dia ada sebelum langit ini ada. Jadi yang pertama-tama adalah wisdom. Dia adalah diciptakan Tuhan yang pertama-tama. Terus di situ disebutkan juga Alkitab berkata bahwa Tuhan menjadikan bumi bukan hanya dengan kekuatannya, tetapi disertai dengan hikmat dan pengertian. Jadi yang hendak saya katakan di sini bahwa wisdom itu terdiri dari 3 hal. Di dalam wisdom itu terdapat 3 hal yang terhubung satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah wisdom terdiri dari knowledge. Wisdom terdiri dari knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, wisdom terdiri dari pengertian atau understanding. Yang ketiga, wisdom terdiri dari skill atau keahlian. Nah, ketiganya ini akan menjadi satu kesatuan, yaitu wisdom. Makanya itu teman-teman yang belajar, kita dituntut untuk selalu belajar, karena salah satu faktor, salah satu unsur dari wisdom adalah pengetahuan. Terus kita juga belajar pengertian. Pengertian itu belajar dari banyak orang. Kita bisa belajar dari kondisi yang ada di sekeliling kita. Kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu gitu. Kita bisa belajar di sana gitu, dari pengertian. Terus juga skillful. Skillful artinya meningkat, harus latihan, harus belajar segala sesuatu dengan latihan dan meningkatkan skill kita gitu. Kalau dalam pandemi ini banyak orang yang dituntut untuk melakukan meningkatkan skill mereka dalam bidang digital, karena kita sudah melakukan banyak hal di era digital ini gitu. Nah, tapi
ketiganya ini adalah menjadi satu. Tidak bisa kita ngomong, oh saya hanya cuman pinter aja, tapi saya tidak punya pengertian, atau saya tidak bisa, saya tidak skillful, juga tidak bisa. Jadi semua ketiga-tiganya itu kita harus bangun. Kalau kita ingin membangun wisdom, kalau ingin kita punya wisdom, maka kita harus membangun ketiga-tiganya. Oke Bapak Ibu, ada tiga ya tadi ya, yang kita knowledge, pengetahuan, understanding, dan skillful. Punyai ketiga-tiganya itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi, apa sih yang bisa diberikan oleh wisdom? Kita lanjutkan lagi pembacaan kita ke Amsal 8 tadi, di ayat yang ke-24 kita lanjutkan. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir, wisdom telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam terlebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan Ia membuat bumi dengan padan-padannya dan debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika Ia menentukan batas-batas laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika Ia menetapkan dataran-dataran bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, ketika bumi ini diciptakan, itu ada wisdom yang menemani Tuhan. Diciptakan, Tuhan menciptakannya ditemani oleh hikmat, Bapak Ibu. Dan hikmat ini Tuhan menciptakannya, Tuhan itu membuat suatu peraturan-peraturan, buat sebuah hukum-hukum, sehingga air itu tidak bisa melanggar, air itu bisa berkumpul, jadi sama-sama dia menjadi samudra, menjadi laut gitu. Dan yang kering kita sebut dengan daratan. Dia menggaris itu langit gitu ya. Awan-awan itu tidak jatuh. Dia membuat hukum-hukumnya itu gitu. Dan itu dia melakukannya dengan hikmat, Bapak Ibu. Tuhan melakukannya dengan hikmat. Jadi hikmat, wisdom itu akan membawa apa? Order. Bahasa Inggrisnya ngomong order atau keteraturan. Tuhan dengan wisdom menciptakan keteraturan, menciptakan peraturan, menciptakan prinsip-prinsip, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Tujuan dari Tuhan menciptakan peraturan-peraturan dan menciptakan hukum-hukum yang ada, itu adalah supaya manusia bisa hidup dalam harmoni, supaya kita semua hidup dalam harmoni, indah, nyaman. Itu adalah desainnya Tuhan, keinginannya Tuhan. Dengan hikmat Tuhan menyusun itu semua, supaya kita menjadi hidupnya teratur. Di dalam dunia ini semua diatur dengan keteraturan, tidak boleh sembarangan gitu loh. Jadi tidak bisa seumpama bulu mata kita ini seperti rambut, tidak bisa. Itu ada hukumnya jadi buat Tuhan, ada prinsip-prinsipnya jadi buat Tuhan di sana gitu ya. Kita akan masuk ke ini keteraturan dan keteraturan atau order. Jadi wisdom itu membawa yang pertama adalah keteraturan atau order. Kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sih keteraturan itu. Ya, tujuan Tuhan membuat hukum atau keteraturan adalah supaya manusia hidup harmoni, bahagia, dan jadi wisdom itu digunakan untuk menjaga kita supaya kita hidup dalam harmoni. Jadi seringkali saya melihat bahwa manusia itu bermasalah ketika dia melanggar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan itu tidak baik, tapi karena kita melanggar hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, karena apa? Prinsip
Dan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan ketika dia menciptakan bumi ini, ketika dia menciptakan kita, itu aturan itu bersifat. Jadi aturan prinsipal yang dibuat oleh Tuhan adalah bersifat tetap dan tidak berubah. Hukum yang dibuat oleh Tuhan adalah tetap. Kalau Tuhan ngomong di bumi ini ada gravitasi, maka hukumnya tetap ada gravitasi. Gitu. Tidak bisa berubah. Seperti itu. Gitu. Jadi hukum itu sifatnya adalah yang pertama tetap, tidak berubah. Yang kedua adalah dia berlaku kepada semua orang, berlaku kepada orang, baik dia kaya, miskin, baik dia itu muda, tua, anak-anak, baik dia itu berpendidikan atau tidak berpendidikan, baik dia itu kaya, miskin, tidak ada masalah. Hukum itu berlaku tetap, berlaku sama. Gitu. Kalau itu berlaku buat dia berlaku buat Martin saat ini. Gitu. Kalau itu berlaku buat Salomo, maka itu berlaku buat saya juga dan buat Bapak Ibu juga sekarang. Nah, hukum itu, prinsip itu selalu berada pada berlaku dengan segala kondisi, segala waktu, segala tempat. Jadi hukum itu kekal. Hukum itu dibuat Tuhan sama, tidak berubah, baik dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dan kondisi apapun, hukum itu tetap. Nah, sekarang konsekuensinya apa ketika hukum itu tidak dilakukan oleh manusia, ketika hukum itu dilakukan? Yang ada adalah selama ini ketika hukum itu dilanggar, prinsip-prinsip itu dilanggar, maka yang terjadi adalah satu, manusia atau kita akan menghadapi masalah. Manusia atau kita akan menghadapi masalah. Yang kedua adalah timbul kekacauan atau disorder. Dua hal ini. Seringkali kita mengalami itu. Kita sering menyalahkan Tuhan. Padahal masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kita melanggar hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan. Kalau saya ambil contoh gini. Kalau di kitab Amsal itu berkata bahwa bekerjalah pada waktu siang, pada waktu dan lihatlah pada semut, gitu ya, dia bekerja. Maka hukum itu tetap, gitu. Kalau kita menuruti seperti itu, maka kita akan diberkati Tuhan. Tapi kalau kita malas, kita tidak bekerja dengan jujur, dengan baik, maka kita akan timbul masalah, problem, yaitu kita akan kekurangan dan kita akan menderita di sana. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Hukum itu berlaku pada siapapun. Gitu. Sama seperti ketika saya mengajari anak saya, gitu, bahwa kalau kamu ingin bisa sesuatu, hukumnya kamu harus belajar, hukumnya kamu harus praktis. Gitu. Kalau kamu ingin bermain musik hebat seperti Elno, gitu ya tanya aja Elno, tiap hari dia belajar berapa lama itu, berapa lama dia belajar, dan tiap hari dia belajar musik itu berapa lama, dan dia memberikan dirinya, membayar harganya berapa besar, gitu. Saya ngomong bahwa kan ada hukumnya, bahwa kalau kita ingin jadi ahli, kita jadi bisa, itu kita harus belajar berapa ratus jam. Kalau untuk bisa jadi master, kita harus jadi, kita ingin profesional, kita harus berapa jam lagi, gitu. Kalau itu tidak dilalui, kalau itu tidak dibayar, maka tidak bisa kita ngomong mendadak kita jadi bisa, gitu. Saya selalu ngomong sama saya, kalau kamu tidak mau membayar harganya, kalau kamu tidak mau membayar harganya itu, waktumu untuk belajar, waktumu untuk praktis, maka jangan harap, jangan pernah bermimpi kamu akan mencapai suatu titik yang kamu impikan, gitu. Karena hukumnya Tuhan seperti itu. Entah kamu anak Tuhan, entah kamu punya Roh Kudus, entah kamu tidak punya Roh Kudus, tapi ya itu hukumnya.
Kalau kamu ingin maju mencapai satu titik tertentu, maka kamu harus membayar harganya untuk bisa sampai pada titik tertentu itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi itu yang saya omongkan mengenai yang pertama, yaitu keteraturan atau order. Tuhan itu membuat semuanya itu teratur supaya apa sih? Manusia hidup bahagia, manusia hidup sejahtera, gitu loh. Kenapa Tuhan itu membuat peraturan ketika membuat di Taman Eden? Tuhan itu membuat peraturan, pohon ini jangan dimakan Adam, gitu loh. Karena Tuhan tahu kalau Adam memakan itu, maka dia akan mati, gitu loh. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan itu sebelumnya sudah menjaga, gitu. Kalau waktu itu Adam mendengar Tuhan, dia menyimpan itu nasihatnya Tuhan itu, perintahnya, hukumnya Tuhan itu, maka dia akan selamat, gitu loh Bapak Ibu. Jadi tidak peduli kita ini orang Kristen atau ada orang lain yang bukan orang Kristen, tapi kalau kita melanggar aturan-aturan yang Tuhan sudah buat, maka kita juga akan menderita. Maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman Tuhan itu tidak akan pernah tercapai dalam hidup kita, karena kita melanggar hukum-hukumnya itu. Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang just. Artinya dia tidak bisa melanggar hukum-hukum yang sudah dia tetapkan sendiri. Gitu. Yang kedua itu tentang pertumbuhan atau growth. Jadi wisdom itu membawa suatu pertumbuhan dalam diri kita. Ini menarik Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya di Kejadian 2 ayat 4 sampai 6. Kejadian 4, kejadiannya dulu. Kejadian 2 ayat 4 sampai 6. Saya dapat semua, saya bacakan ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum ada semak apapun atau tumbuhan apapun di bumi. Belum timbul tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan di bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Di sini saya tekankan bahwa waktu itu tidak ada tumbuhan atau apapun sebelumnya, tetapi bijinya sudah ada. Tuhan sudah menaruh bijinya di dalam tanah, tetapi tidak ada tumbuhan sebelumnya. Karena apa? Karena belum ada hujan dan belum ada siapa? Manusia. Belum ada manusia yang mengusahakan tanahnya, gitu. Nah, hujan itu dibuat oleh Tuhan, bagiannya Tuhan. Sedangkan yang mengolah tanah adalah manusia, kalau bagiannya kita, gitu. Nah, Bapak Ibu, Nah, pertumbuhan itu terjadi kalau kita bekerja, menumbuhkan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, yang Tuhan percayakan dalam diri kita, dan itu perlu wisdom. Wisdom akan membuat kita itu menumbuhkan setiap benih-benih yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita, untuk itu menjadi berkembang, bertumbuh, dan menjadi sebuah pohon. Bapak Ibu, tanpa wisdom dia tidak akan pernah bertumbuh, dia akan ada di dalam hati kita aja, gitu loh. Makanya itu perlu bertumbuh, perlu wisdom untuk bertumbuh, gitu. Nah, iman saja. Jadi pertumbuhan itu selalu ada dua, melibatkan kolaborasi dua hal. Jadi yang pertama adalah iman. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah wisdom. Pertumbuhan adalah
Iman ditambah dengan wisdom. Iman saja tidak akan membuat suatu pohon itu akan tumbuh. Tidak akan membuat biji yang ada dalam diri kita bertumbuh. Gitu, jadi perlu juga hikmat supaya kita ini bisa bertumbuh. Saya lanjutkan. Yang ketiga, wisdom itu akan membawa kita memberikan suatu warisan atau legacy yang tidak ternilai kepada anak cucu kita. Kita lihat dulu apa itu. Wisdom adalah warisan legacy yang lebih berharga dari segala kekayaan, harta benda kepada anak cucu kita. Hal ini yang saya pegang. Jadi saya tidak ingin mewariskan. Saya bukan yang tadi itu, artinya hartanya diwariskan ke anak-anaknya, disimpan begitu. Saya belajar dari kayak ini bahwa warisan yang lebih berharga daripada harta dan benda adalah wisdom. Di mana wisdom itu ada pengetahuan, ada understanding, dan ada skillful, ada keahlian di sana. Kita baca di Amsal 8 ayat 11, 18 dan 19. Kita baca dari Amplified Bible-nya. For skillful and godly wisdom is better than rubies and pearls, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Riches and honor are with me, enduring wealth and righteousness. My fruit is better than gold, yes, than refined gold. My increase than choice of silver. Disebutkan di sini bahwa keahlian dan hikmat Allah itu lebih berharga daripada segala permata dan segala benda yang pernah diinginkan, yang pernah timbul dalam keinginan hati manusia. Maka itu tidak ada artinya dibandingkan dengan skillful dan hikmat dari Tuhan. Kekayaan, kehormatan adalah milikku, milik dari wisdom. Kesejahteraan dan kebenaran ada dalam wisdom. Duaku lebih daripada emas, lebih daripada emas murni, dan pertumbuhanku lebih daripada perak. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, bahwa wisdom itu lebih dari segala-galanya, lebih dari apa yang pernah ada di dunia ini gitu. Ya, dan wisdom itu akan membuat kita bisa mewariskan sesuatu yang berbeda daripada yang pernah kita terima dari orang tua kita terdahulu. Kita dididik dengan segala macam orang tua kita. Nah, kalau kita mempunyai wisdom dan kita memberikan wisdom sebagai legacy, pasti ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita berikan lebih kepada anak kita. Harus saya mendorong kita untuk mengejar wisdom ini dan menjadikan wisdom ini menjadi legacy kita kepada anak-anak kita. Oke? Saya lanjutkan. Yang keempat, wisdom itu akan menuntun kita menemukan segala hal yang diinginkan oleh hati kita, segala impian kita, segala keinginan kita itu bisa tercapai kalau kita mempunyai hikmat. Kalau kita menggenggam wisdom itu, kalau kita mempunyai wisdom itu, maka kita akan mencapai titik di mana keinginan hati kita ada. Kalau saya ingin sesuatu, kalau saya punya hikmat, saya pasti bisa mencapainya.
Ibu. Nah, wisdom itu akan menuntun kita kepada hal-hal keinginan hati kita. Seperti apa? Kesejahteraan, properti atau kemakmuran, kehormatan, panjang umur, dan kebahagiaan. Itu yang dijanjikan oleh wisdom. Kalau kita memegang dia, maka kita akan mempunyai 5 hal itu. Selanjutnya, apapun kondisinya, dimanapun kita hidup, dengan wisdom, tidak ada satupun yang menghalangi kita untuk mencapai mimpi kita. Seperti yang saya omongkan tadi, kita dapat meninggalkan warisan yang lebih daripada yang pernah kita terima daripada orang tua kita. Jadi saya ulangi lagi, wisdom itu terdiri dari pengetahuan, pengertian, dan keahlian. Dan dia akan membawa kita pada keteraturan atau order, bahwa pada pertumbuhan atau growth. Terus dia akan merupakan membawa pada warisan yang sangat berharga, valuable legacy, dan akan membawa kita bertemu dengan segala keinginan kita, atau kita akan mencapai semua keinginan hati kita. Bapak Ibu, di akhirnya itu share saya, mengapa saya akhirnya berubah, meyakini bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak sia-sia, dan membuat saya memantapkan langkah bahwa saya akan mewariskan bukan uang, bukan kekayaan, tapi saya lebih mementingkan wisdom kepada anak cucu saya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti di Amsal berkata bahwa kejarlah hikmat seperti kau mengejar harta terpendam. Peganglah itu seperti kau memegang, dan jangan seperti kau memakai cincin atau kalung, dan jangan, sehingga itu melekat pada dirimu, dan jangan lepaskanlah itu. Jangan lepaskan wisdom itu dari diri kita. Kejar terus dan kejar terus. Berapapun umur kita, apapun kondisi kita, siapapun kita saat ini, kejarlah wisdom. Baik. Demikian sharing saya pagi ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu dari sharing saya ini, dan bisa menguatkan Bapak Ibu dalam kita semua menjalani kehidupan ini. Nah, salah satunya pagi ini saya mengajak anak-anak saya untuk bisa mengiringi kita dalam lagu doa. Saya minta izin Bapak Ibu untuk anak saya bisa memainkan satu buah lagu untuk mengiringi kita dalam doa. Mungkin masih ada yang salah-salah dalam anak saya bermain musik, jadi tolong dimaafkan kalau ada yang salah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dulu saya tidak bisa bermain musik, saya dan istri saya tidak bisa bermain musik, tetapi saya ingin anak saya itu bisa bermain musik. Makanya itu hari ini saya melihat mereka lebih baik dari saya, karena mereka bisa bermain musik daripada saya saat ini gitu. Artinya itu adalah legacy, peninggalan warisan mungkin yang tidak bisa diukur dengan harta. Oke Bapak Ibu, oke, anak-anak silakan bisa tampil.
Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap yang Kau berikan atas kami, Tuhan. Siap perkataan-Mu, siap firman-Mu, Tuhan. Bila Roh Kudus itu menyertai kami, Tuhan, bila Roh Kudus itu memberikan semangat kami untuk kami mengejar hikmat itu, Tuhan. Untuk kami mengejar wisdom itu, Tuhan. Sehingga kami memegangnya, kami mengejarnya, kami megangnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu, Tuhan, bisa menikmati dan bisa mempunyai wisdom yang daripada-Mu, Tuhan. Biar Roh Allah yang luar biasa itu melingkupi kami semua, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami memberikan legacy kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami berdoa di masa-masa kami akan merayakan kemerdekaan bangsa kami. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara. Pertama kami berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami Engkau rencanakan, Engkau tetapkan untuk hidup di tengah-tengah bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang penuh kemajemukan, bangsa yang dimana kami berada, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi kelompok orang yang kecil. Kami mengucap syukur, biarlah ketika Engkau menetapkan kami di bangsa ini, kami tahu apa tujuan Tuhan terhadap hidup kami, terhadap seluruh aktivitas keberadaan kami selama kami di muka bumi ini yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami mohon maaf kalau di waktu-waktu yang lama kami, Tuhan, komplain, kami tidak terima kenapa kami ada di bangsa ini. Tetapi pagi hari ini kami mau mengucap syukur dan kami mau melihat, mencari dan mengerti rencana Tuhan bagi hidup kami yang Kau tetapkan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih juga untuk sampai saat ini kami boleh merasakan kemerdekaan, kami boleh bebas berbicara, kami boleh menceritakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, dan biarlah ke depan mengisi rasa syukur kami untuk Tuhan dengan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu Yesus. Engkau yang telah menciptakan Indonesia kami sedemikian indah, sedemikian kaya dengan kekayaan alam, yang membuat kami terkagum. Kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tolong buka hati kami, ajar hati kami, sentuh hati kami ya Bapa, agar kami dapat bekerja sama untuk memakai anugerah-Mu yang dahsyat ini, sehingga untuk kesejahteraan bangsa ini ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu semakin nyata di Indonesia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk negara dan bangsa yang sudah merdeka, karena kehendak Tuhan, bangsa yang memiliki beragam suku dan bangsa ini, meskipun banyak perbedaan sejak semula, kami disatukan untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini sering menjadi konflik dalam negara kami, seringkali juga digunakan oleh kuasa jahat untuk memecah belah bangsa ini. Kami berdoa agar rakyat tidak mudah untuk diadu domba dengan segala hasutan dan permainan politik yang kotor, yang kami tidak mempunyai kepedulian kepada sesama.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan segala bentuk perpecahan dalam bangsa dan negara ini, dan kami lepaskan kesatuan dan persatuan atas Indonesia. Damai-Mu memenuhi negeri ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya Bapa, pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat bangsa ini Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan sudah buat kami boleh merdeka Tuhan selama 75 tahun ini Tuhan. Kami bersyukur buat pemerintahan yang Tuhan sudah pilih hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan. Dan ini semua bukan oleh karena kehendak kami, tapi kami percaya bahwa ada campur tangan Tuhan yang terjadi atas bangsa ini. Dan kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya anugerah Tuhan tercurah buat pemerintahan negara kami Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara ini, mengatur negara ini dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Pak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, juga para staf menteri yang ada Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Dan setiap orang yang ada di dalam pemerintahan memiliki roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah bangsa ini, memimpin, mengatur, mengelola setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu ada dalam kehidupan para pemimpin negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat rakyat yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap keragaman yang ada di negeri ini, buat setiap sumber daya alam yang Tuhan sudah berikan atas bangsa ini, buat Tuhan masyarakat, rakyat, umat di Indonesia ini boleh memiliki hati yang mau dididik Tuhan, hati yang mau belajar Tuhan. Karena kemerdekaan ini bukan untuk kebebasan yang liar Tuhan, tapi kebebasan yang penuh dengan tuntunan, dan itu akan membawa kemajuan Tuhan di dalam bangsa dan negara ini Tuhan. Sudah lama sekali masyarakat begitu dibodohi dengan tipu daya yang ada Tuhan, permainan-permainan yang tidak berkenan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati supaya pembodohan itu berhenti Tuhan dalam kehidupan masyarakat bangsa negara Indonesia ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan hati yang mau diajar, hati yang mau dididik Tuhan atas rakyat dan bangsa negara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan hikmat-Mu, kami lepaskan anugerah-Mu atas bangsa kami. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati para tenaga medis supaya sepanjang pandemi ini mereka masih bisa selamat dan tidak banyak berguguran, dan juga berkati kesehatan kami supaya kami tidak gampang terkena penyakit ataupun terkena virus ini. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Mengucap syukur Tuhan untuk bangsa ini. Kami mengucap syukur untuk keberadaan kami di bangsa ini Tuhan. Sekarang kami berusaha hati Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu, kemurahan-Mu untuk Engkau memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan di masa-masa ini. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini terhindar dari segala kerusuhan, terhindar dari segala kekacauan Tuhan.
Mari Tuhan, Kau yang berdaulat atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa biarlah pemulihan ekonomi juga terjadi. Berkati semua pelaku-pelaku ekonomi, sehingga mereka bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tapi mereka sedang berpikir untuk kesejahteraan orang banyak di Indonesia ini. Beri anugerah-Mu secara khusus kepada anak-anak-Mu, kepada orang-orang percaya yang ada dalam dunia bisnis, dalam dunia ekonomi. Biarlah kasih setia, perlindungan, takut akan Tuhan menyertai mereka. Tuhan, pakai Tuhan orang-orang yang berkepentingan dalam ekonomi ini, sehingga pemerataan, kesejahteraan dapat terjadi dalam bangsa ini. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dengan kemerdekaan ini, kesejahteraan akan ada pada seluruh bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Kami juga tentunya berdoa Tuhan untuk pemulihan pendidikan Tuhan dalam masa pandemi. Biarlah tetap terjalin hubungan yang baik antara guru, murid, maupun orang tua berjalan dengan baik, tentunya beriringan Tuhan. Sehingga terjadi bangsa ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan intelektualnya, bisa menjadi anak-anak yang tentunya takut akan Kau dan tentunya menjadi tumbuh seperti baik tentunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa Tuhan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat mesti dikendara. Kita tetap setia, tetap setia, mempertahankan Indonesia. Pertama-tama tentu kita wajib mengucapkan rasa syukur
kepada satu-satunya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada satupun bangsa yang lahir, bahkan alam semesta ini ada, sumbernya adalah Tuhan sendiri. Dan terima kasih juga kepada Pak Martin yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu baik, ya. Dan di situ kita melihat bahwa sebelum dunia ada, hikmat itu sudah ada. Jadi sebetulnya sumber hikmat itu sama, ya. Sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Karena firman Allah mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini yang jadi, yang ada, yang muncul, ya, di dunia ini kecuali karena Sang Maha Pencipta itu. Dan Tuhan kita itulah satu-satunya sumber hikmat itu. Makasih. Dan untuk teman-teman juga spesial hari ini luar biasa karena penuh dengan merah putih, ya. Jadi semangat nasionalisme mulai meningkat ini, ya. Sekalipun dalam suasana pandemi, ya. Yang jadi persoalan adalah apakah semangat nasionalisme terhadap kerajaan surga itu juga bangkit, ya. Itu yang perlu dijawab oleh masing-masing kita. Jadi cita-cita, mimpi kita untuk Indonesia tentu sangat penting, ya, karena disinilah kita lahir, ya. Bahkan kita bertumbuh dengan keteraturan, ya, dengan tadi dikatakan dengan pengetahuan, dengan pengertian, dengan skill, ya, sehingga akhirnya apapun yang kita cita-citakan, kalau kita punya hikmat itu, maka itu bisa terjadi. Tapi jangan lupa firman Allah mengatakan bahwa seluruh bumi yang kita tempati ini sehebat-hebatnya, sejadi-jadinya itu pada akhirnya akan lenyap. Karena ada lagu yang mengatakan langit dan bumi itu akan lenyap. Saya lupa nada dasarnya apa. Iya. Langit dan bumi pasti lenyap, tetapi firman-Nya, tetapi firman-Nya
jangan lupa bahwa kita adalah seorang musafir. Paulus mengatakan sesuatu yang saya anggap mulia, ya, gelarnya, ya, derajat sosial, status sosial sebagai bangsawan, sebagai seorang ahli Taurat, ya. Bahkan dia seperti 007 ya di zaman sekarang ya, punya license to kill, ya. Dan dia bisa membunuh tanpa harus dimintai pertanggungan jawab ya oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia menyadari ya 3 hal yang terakhir yang sebelum kita doa berkat ya. Yang ini merupakan barangkali pesan yang merupakan ringkesan daripada firman Tuhan hari ini. Jadi yang pertama ya, kenapa Paulus bisa berubah? Ya. Yang pertama tentu karena dia berjumpa dengan sumber hikmat itu. Sumber hikmat itulah yang merubah knowledge, pengertiannya dia, dan tentu skill-nya. Itulah yang membuat dia bertumbuh, bukan menjadi seperti manusia lama yang sebelumnya, tetapi dia bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Maksudnya serupa bagaimana? Serupa itu artinya pikirannya, perasaannya, hatinya, perilakunya, itu mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Kelemah lembutannya ya, dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan, berfirman bahwa kita punya kerajaan ini bukan di dunia ini. Saya ulangi, firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan kita itu sebetulnya disebut dengan kerajaan surga. Karena itu marilah kita melakukan satu perjuangan yang tentu harus lebih keras dari siapapun seperti yang Paulus lakukan. Belajar lebih keras dari siapapun sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepada kita, ya, melakukan satu pengabdian, ya, perilaku, sikap hati yang jujur, berintegritas lebih daripada siapapun, bukan sekedar untuk mencapai mimpi yang selama 70 tahun kita hidup, tetapi itu kita lakukan sebagai bekal, ya, bekal, ya, tabungan kita, sehingga kita bisa punya mimpi seperti Tuhan Yesus, yaitu berada di satu tempat yang disebut rumah kita, rumah Bapa, kampung halaman kita, kerajaan kita, di mana di situ ada Bapa, di mana di situ ada Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa, kerinduan Tuhan adalah kita pun juga ada di tempat itu. Itulah
mimpi terbesar yang dimiliki Paulus, sehingga Paulus berani berkata, bagiku hidup adalah untuk Kristus, kalaupun mati, itu adalah satu keuntungan. Jadi terima kasih Pak Martin, mengingatkan bahwa mewariskan kepada anak-anak itu bukan harta benda, sekalipun itu menjadi tren sekarang, tapi saya bersyukur diingatkan mewariskan kepada anak-anak itu adalah tentang value. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menundukkan hati kita sekali lagi bersyukur. Tuhan tanpa hikmat, ya, tentu tidak akan ada apapun di jagat raya ini. Tanpa hikmat-Mu tentu kami tidak akan ada sebagaimana ada hari ini. Karena itu segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan kami mau kembalikan hanya untuk Tuhan. Jangan sampai Tuhan ada di antara kami yang mencuri kemuliaan-Mu. Jangan sampai ada di antara kami yang lupa identitas kami yang sesungguhnya. Jangan sampai ada di antara kami yang lupa rumah kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan untuk Indonesia. Kami tahu bahwa melalui Indonesia, Engkau memberi kesempatan untuk kami belajar, mempraktekkan hikmat itu. Belajar keteraturan, belajar bagaimana kami bertumbuh, makin lama makin berkualitas, sampai pada akhirnya mimpi kami menjadi kenyataan, yaitu boleh menjadi saluran berkat-Mu buat bangsa dan negara Indonesia ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Semuanya Tuhan, baik yang nampak di online, terlebih mereka yang mengerjakan semuanya ini, tetapi tidak ada satu orang pun yang tahu, ya, mungkin dengan doanya, mungkin dengan apapun, ya, tetapi itu boleh memberkati, ya, sehingga acara ibadah raya pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih, ya, kami menunggu hari-hari yang luar biasa karena semakin mendekati hari Tuhan yang dahsyat. Kami tahu ada banyak perkara-perkara besar, bukan hanya pandemi, tetapi efek domino dari yang muncul itu Tuhan sungguh sangat mengerikan, dan kalau boleh itu enggak terjadi Tuhan. Tapi lebih dari itu, siapakah kami berani mengatur Tuhan? Kami menyerahkan semuanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tetapi yang membuat kami bahagia adalah pada waktu saatnya kami mati, pada saatnya kami mengalami satu kematian meninggalkan tubuh jasmani kami ini, kami boleh menempati satu tempat yang bukan 70 tahun. Satu tempat yang tidak mengenal yang namanya pandemi, tidak ada yang mengenal namanya resesi. Tempat yang dipimpin bukan seorang presiden atau raja yang terbatas, tetapi satu tempat yang dipimpin oleh raja di atas segala raja.
yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus, yang penuh hikmat, bahkan menjadi sumber hikmat. Dan pemerintahannya dikatakan kekal untuk selama-lamanya. Karena itu, hari ini, apapun yang terjadi pada jemaat-Mu Tuhan, pada umat-Mu di seluruh dunia, kami berdoa biarlah hikmat yang dari Tuhan itu membuat satu pengertian bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita angkat hati kita sama-sama pagi hari ini, saudara. Dan biarlah, saudara, pagi hari ini kita memulai hari pertama minggu ini dengan berkat dari Allah Bapa, dengan kasih tanpa syarat Putra Tunggalnya yang namanya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan ya, yang indah setiap saat, setiap waktu dengan Roh Kudus yang mengingatkan dari satu hikmat kepada hikmat yang lain. Itu menyertai kita semua mulai detik ini sampai selama-lamanya. Marilah kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.